Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, anak-anak hebat Indonesia. Pada pertemuan yang lalu, kita masuk ke bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Kita telah mengetahui bahwa wujud zat ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Dan kita juga telah mempelajari tentang ciri-ciri ketiga wujud zat tersebut. Pertemuan kali ini kita masih di bab 3 ya, dan kita akan mempelajari tentang klasifikasi materinya. Jadi materi itu ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan melalui zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Jadi dia udah sederhana, jadi nggak bisa dipisahkan atau diuraikan lagi menjadi yang lebih sederhana. Kemudian berdasarkan sifatnya, unsur terbagi menjadi 2, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa atau Hg. Ini disingkat, ya, kepanjangannya apa? Hidrargyrum. Nah, contohnya yang dari unsur logam yaitu emas, aurum, besi, ferum, natrium, timah, tanum, dan krom, Cr. Nah, unsur non-logam itu berwujud padat, cair, dan gas. Contohnya belerang, fosfor, oksigen, fluor, dan helium. Ini deskripsi gambarnya. Jadi jika digambarkan, maka unsur itu hanya terbentuk dari ini ya, hanya sendiri ini ya, hanya satu molekul. Kemudian yang ini juga ya, ini bisa dikatakan unsur. Jadi dua atom sama jenis bergabung. Nah, ini contohnya apa? Misalnya contohnya oksigen ya. Kemudian nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di alam ya. Ini tabel periodik unsur. Nanti kalian akan lebih mendalami ini jika nanti kalian SMA masuk jurusan IPA ya. Ini di pelajaran kimia. Nah, di sini ini yang tadi ada misalnya apa yang Ibu sebutkan, helium ya, helium. Kemudian emas, aurum. Kita cari aurum ada di mana? Nih, aurum ya. Jadi ini namanya tabel periodik unsur. Next, senyawa. Senyawa adalah zat yang tersusun atas 2 atau lebih unsur berbeda yang bergabung secara kimia dengan perbandingan tetap. Ya, ciri-cirinya terbentuk dan dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Yang kedua, unsur penyusun senyawa bergabung dengan perbandingan tertentu. Yang ketiga, unsur penyusun kehilangan sifat asalnya dan senyawa memiliki sifat baru yang berbeda. Yang keempat, yaitu pembentukan senyawa melibatkan energi. Nih, contohnya air, H2O. Jadi ada atom O1, ada atom H2 buah. Nih yang warna pink. Yang O berarti yang hijau nih ya, ini yang hijau O. Kemudian NH3 berarti atom N-nya 1, warna kuning. Kemudian yang warna apa nih? Warna ungu ya. Ini atom H-nya. Ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Kemudian CO2. Ini CO2 kalau kalian
kita semua ya, kita menghembuskan nafas ya, berarti ini ya, yang kita hembuskan adalah karbon dioksida, yaitu atom C-nya ada 2, atom C-nya ada 1 ya, maaf ya, ini atom O-nya ada 2. Kemudian H2O2, berarti H-nya ada 2, O-nya juga ada 2, atom O-nya juga ada 2. Next, campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat tunggal, baik unsur atau senyawa yang berbeda. Ciri-cirinya mempunyai sifat zat penyusun. Yang kedua, terbentuk melalui perubahan fisika. Yang ketiga, tidak mempunyai komposisi tetap, jadi perbandingannya bebas ya. Misalnya campuran sirup, kita kan bisa nih buat sirup mau manis apa tidak manis gitu ya kan. Berarti kalau mau manis gulanya bisa lebih banyak daripada airnya. Jadi kalau campuran komposisinya bebas ya, tidak mempunyai komposisi yang tetap. Yang keempat, komponen penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Jadi kalau misalnya ada air tercampur dengan minyak, atau air tercampur dengan gula, atau air tercampur dengan garam. Nah, itu kita masih bisa memisahkan komponennya, yaitu komponennya apa? Air dan gula, air dan garam, air dan minyak masih kita bisa pisahkan. Nah, ini contohnya campuran pasir dan besi. Nah, ini dipisahkannya bisa secara fisika ya. Nanti kita pelajari ini di pemisahan campuran. Kemudian campuran air dan garam, air sirup. Nah, itu contoh campuran. Ada 2 jenis campuran, yaitu campuran homogen. Nah, campuran homogen itu apa? Campuran homogen adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya merata. Contohnya, kalau air dengan garam kita larutkan, jadi kan larutan garam. Air dengan gula, jadi larutan gula. Nah, ini termasuk campuran homogen. Jadi campurannya itu kita susah membedakan ini mana garam, ini mana airnya ya. Mereka sudah tercampur, sudah menyatu. Nah, disebut dengan campuran homogen. Nah, campuran homogen disebut juga dengan larutan. Ya, kalau tadi air dengan garam berarti larutan garam. Air dengan gula berarti larutan gula dan sebagainya. Larutan asam, basa, dan garam juga merupakan campuran homogen. Contohnya larutan asam apa misalnya? Misalnya larutan asam itu air jeruk gitu ya. Perasan air jeruk nipis kita campur dengan air mineral biasa. Ya, itu sudah masuk, sudah bisa disebut dengan larutan asam. Nah, ini untuk larutan asam, basa, dan garam, ini ada materi khusus untuk ini ya. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari ini. Kemudian campuran heterogen. Campuran yang komposisi zat penyusunnya tidak merata. Contohnya, air dengan kopi, bensin dengan minyak tanah, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya air dengan kopi itu sebenarnya dia tidak menyatu utuh gitu ya. Kita masih bisa membedakan, kita bisa masih membedakan komposisi penyusunnya karena memang komposisi zat penyusunnya tidak merata ya. Apalagi misalnya air dan minyak. Nah, selanjutnya kalian akan melaksanakan praktikum mandiri di rumah. Sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembelajaran hari ini. Praktikum kita adalah
Campuran homogen dan heterogen. Nah, di sini tujuannya yaitu peserta didik kalian mampu mengidentifikasi campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi Ibu harap dengan kalian melaksanakan praktikum ini, kalian mampu mengidentifikasi apa sih campuran homogen itu, apa sih campuran heterogen itu. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan ini ya, gelas bening, sendok pengaduk, air, gula, garam, kecap, tepung, tanah atau pasir, minyak goreng, saus, penyedap rasa. Ini micin, boleh pakai Masako, Royco juga boleh ya. Ini juga bukan endorse ya. Kemudian bensin. Nah, ini bensin ini kalau memang tidak ada ya tidak apa-apa ya, bisa nanti kalian ganti dengan minyak tanah, boleh ya, kalau yang masih punya minyak tanah di rumahnya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Ini petunjuk kerjanya. Jadi yang pertama, sediakan dulu alat dan bahan tersebut di atas, kemudian campurkan air dengan gula. Jadi campurkan air dengan gula pada wadah gelas bening. Aduk campuran tersebut hingga merata. Amati, ya, amati yang terjadi pada campuran tersebut. Kemudian kita ulangi langkah di atas untuk bahan-bahan lainnya sesuai tabel pada hasil pengamatan. Kemudian kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini ya. Nih, jadi nanti kalian di sini kerjanya adalah kalian campur air dan gula ya. Cukup ini 1 sendok makan saja. Jadi gulanya 1 sendok makan, garamnya 1 sendok makan, kecapnya juga dan seterusnya ya. Air dan gula kalian campur, kemudian kalian aduk, kemudian kalian amati hasil pengamatannya di sini ya. Ini hasil pengamatannya diisi apa? Kalian isi apa yang terdapat pada campuran air dan gula. Kalian melihat apa? Misalnya kalian di situ melihat gulanya sudah nggak ada, atau misalnya setelah diaduk beberapa menit ternyata gulanya masih ada. Nah, kalian tetap tulis di sini ya. Jangan ditulis nanti misalnya di sini, Bu ada cicaknya, Bu ada semutnya. Oh, ternyata gulanya ada semutnya ya. Enggak ya. Ya, jadi jangan ditulis oh ada semutnya Bu, enggak. Itu karena ya memang berarti gulanya ada semutnya ya, gula kalian. Jadi diamatinya hasil pengamatannya diisi dengan apa? Diisi dengan gulanya bagaimana, masih kelihatan apa enggak ya. Jenis campurannya, nah ini diisinya dengan ini termasuk campuran homogen apa campuran heterogen ya. Kemudian air dan garam. Garamnya 1 sendok dicampur di air, diaduk, kemudian di hasil pengamatannya ditulis garamnya masih ada apa enggak, atau misalnya larutannya bagaimana, ya, jenis campurannya bagaimana, homogen apa heterogen. Nah, ini kalian kerjakan 1 sampai 10. Kemudian setelah kalian mengerjakan nomor 1 sampai 10, kalian menganalisis. Misalnya nomor 1, berdasarkan hasil percobaan pada tabel 1, bagaimanakah ciri-ciri campuran homogen? Kan kalian sudah tadi mengamati, ya kan? Kemudian nomor 2, ya, berdasarkan hasil percobaan tabel 1, bagaimanakah ciri-ciri campuran heterogen? Setelah kalian analisis, kemudian kalian tarik kesimpulan, ya. Jadi kesimpulannya apa gitu ya. Nah, itu praktek yang kalian bisa lakukan secara mandiri di rumah. Kalian bisa minta bantuan dengan kakak, adik, orang tua di rumah
untuk memvideokan atau memfotokan saat kalian melakukan praktikum ini. Ingat, rapikan kembali alat dan bahan untuk kegiatan praktikum kalian, jadi jangan terhambur ya, dibereskan. Kemudian hati-hati dalam proses perapian, jadi hati-hati apalagi kalian di sini menggunakan gelas kaca gitu ya, atau wadah yang lain, hati-hati jangan sampai pecah. Kemudian jangan lupa untuk memahami materi selanjutnya dalam pertemuan selanjutnya. Jadi materi yang selanjutnya itu insya Allah kita akan mempelajari tentang pemisahan campuran. Ya, terima kasih anak-anak Indonesia yang hebat. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.